Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di hari libur yang kejepit ini ya, ada kabar yang sangat menggembirakan untuk para Galbayers di Indonesia ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa pinjol-pinjol itu bekerja sama dengan bank. Contohnya Rupiah Cepat ini. Ya, ini adalah websitenya Rupiah Cepat. Di sini tulisannya mitra dan bagian dari BNC, Bank Neo Commerce, SEA Bank, lalu Bank Ganesha, BCA, ya ini ya, terus apa lagi nih? BRI, apalagi BNI, ya, BNC. Lalu di Akulaku juga sama. Nah, ini di Akulaku Finance. Nah, kita scroll ke bawah, di sini kemitraannya dengan BPR Supra, CTBC Bank, BNC, Bank Sampurna, Citras Bank, Bank Ganesha, dan lain-lain. Lalu kita cari di Uangmi juga. Nah, ini Uangmi bekerja sama juga dengan BNI, BCA, Mandiri, CIMB Niaga, BNC. Gitu. Nah, lalu tiba-tiba saya mendapatkan kabar seperti ini. Nah, dari CNBC Indonesia ya. Judulnya, bank tiba-tiba mulai ngerem salurkan kredit ke pinjol. Ada apa? Nah, gitu ya. Jadi yang tadinya partneran gitu kan dengan ini, itu bank ini tiba-tiba direm ya penyaluran dana ke pinjol ini. Oke? Ini beritanya terbit pada tanggal 23 Mei 2024 ya, 1 hari yang lalu. Oke, kita baca sebentar ya dari CNBC News. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat industri pinjaman online atau pinjol fintech P2P lending rugi sepanjang Januari-Maret 2024. Kita tepuk tangan dulu. Apakah Anda ikut tepuk tangan dengan saya? Harus ikut tepuk tangan karena di sini pinjol ya rugi gitu kan. Kalau saya sih udah ini ya, saya close beritanya udah ya, masih mending cari uang lain gitu kan. Udah tahu beritanya itu pinjol itu lagi rugi besar gitu, sehingga bank-bank ini ya kan stop, ngerem menyalurkan dana ke pinjol gitu ya. Oke, tapi kalau mau lebih detail lagi ya nggak apa-apa ya. Kita baca lagi, berbalik dari raupan laba tahun lalu. Per Maret 2024, rugi setelah pajak P2P lending mencapai Rp 27,32 miliar, turun dari Januari-Februari yakni rugi Rp 97,56 miliar dan 135,61 miliar. Ruginya itu sampai 135,61 miliar. Ya, lanjut. Menurunnya kinerja industri tersebut dapat menjadi alarm bagi perbankan yang menyalurkan kredit atau channeling lewat pinjol. Seperti diketahui saat ini banyak bank, terutama bank digital, yang menjadi kreditur fintech melalui channeling. Lalu selanjutnya, sebelumnya pada bulan Februari, marak fintech gagal bayar. OJK lantas meminta perbankan untuk berhati-hati dalam penyaluran kredit kepada finansial teknologi fintech atau pinjol itu. Kepala Pengawasan Perbankan OJK Dian Ediana Rai mengatakan pihaknya secara proaktif mengawasi tren fintech, terutama pembiayaan melalui skema channeling oleh bank termasuk bank digital. Nah, jadi tren fintechnya gagal bayar. Ya, tren gagal bayar itu sudah terjadi. Oke, maka dari itu OJK bilang ke bank, awas hati-hati bagi bank-bank yang menyalurkan ke pinjol, harap dianalisa lebih dalam lagi. Oke, selanjutnya fokus pengawasan mencakup analisis resiko dan evaluasi exposure bank untuk memastikan praktek manajemen resiko yang baik serta kecukupan pencadangan. Nah, di samping itu OJK juga mendorong bank untuk terus melakukan diversifikasi dan peningkatan kualitas portofolio kredit, serta meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan nasabah dan pihak terkait lainnya untuk membangun kepercayaan dan stabilitas. Gitu. Nah, jadi kalau bisa kita lihat di sini permasalahannya itu bukan galbay saja, gitu ya, tapi di sini ada kata transparansi. Ya, kalau transparansi itu berarti ada yang tidak transparan. Gitu kan ya. Apa tuh yang nggak transparan? Ya mungkin fraud. Ya, ada fraud namanya tuh ya. Baca pronunciation bahasa Inggrisnya tuh entah gimana, fraud gitu ya. Pokoknya pemalsuan gitu ya. Mungkin saja ada pemalsuan. Bilangnya ada pengajuan nih nasabah A ya kan. Padahal nasabahnya nggak ada. Ya tapi dia ada-adain gitu loh ya. Nah itu
Ya kan? Karena di sini OJK bilang kualitas portofolio kredit serta meningkatkan transparansi gitu. Jadi kita harus menganalisa masalahnya tuh dari kalimat ini sebenarnya. Kalau portofolio kredit itu kan ya kita sebagai rakyat-rakyat ini mengetahui portofolio kredit seseorang itu ketika mengajukan. Ketika Anda itu mengajukan kredit. Nah, Anda itu gimana sih portofolionya gitu kan? Apa sering macet, apa macet tapi bayar, apa lancar terus dan lain-lain gitu. Oke, selanjutnya perbankan pun terpaksa ngerem untuk channeling. Bankir mengungkapkan bahwa mereka menjadi selektif dalam channeling kredit kepada fintech. Nah, Presiden Direktur Bank CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan pihaknya secara berkala melakukan screening atau suitability assessment untuk rekanan atau partner cooperation sebelum kerjasama berjalan. Nah, di sini ada statement yang bagus nih ya. Jika berdasarkan evaluasi bank ternyata kinerja fintech atau pinjol itu kurang baik, maka bank akan menghentikan kerjasama dengan fintech tersebut. Nah, jadi bank sekarang ini sudah mulai ngerem dan memutus kerjasama dengan fintech-fintech yang bermasalah atau fintech-fintech dengan kredit macet yang sangat tinggi sekali. Gitu ya. Di sini ini aku laku ya bermitra dengan BPR Supra. Anda tahu BPR ya itu sedang bangkrut. Ya, kita lihat beritanya. Nih ya, ini 1 hari yang lalu OJK beberkan dosa pengurus BPR yang sebabkan 12 bank bangkrut. Wah, ya, satu lagi bank bangkrut tahun ini LPS ungkap nasib nasabah. Waduh, iya tuh nasabah yang ada di BPR tuh gimana itu ya, sering jadi korban itu. Ya, semoga cepat selesai lah ya. Lalu di sini daftar bank bangkrut sejak awal 2024. BPR bangkrut karena kecurangan pengurus gitu. BPR Bank Jepara Arta bangkrut. Waduh ya, banyak yang bangkrut. BPR ini ya. BPR juga bekerja sama dengan pinjol. Ya ini buktinya nih ya, kemitraannya dengan BPR Super. Banyak loh BPR itu yang bekerja sama dengan pinjol itu sangat banyak sekali. Oke. Dulu ketika saya galbay, ya, saya sangat mengharapkan keajaiban yang datang tiba-tiba. Ya, saya itu dapat berita gitu dari sini, yang mana saya mendengar kabar bahwa pinjol A, pinjol B, ya, ada kami, ada Pundi, Kredit Pintar, isi cash bangkrut, gitu. Dihapus semuanya, gitu ya. Saya sangat berharap sekali seperti itu, sama seperti Anda, ya, karena saya galbay. Oke, namun saya menyadari ya, hal itu tidak bisa terjadi secara instan. Ya, pasti ada prosesnya. Gitu loh ya. Dan sudah pasti juga memakan proses yang panjang. Saya menyadari hal itu. Tidak mungkin semena-mena Kredit Pintar hilang. Ya, ada kami dihilangkan, dicabut. Gitu. Pasti ada prosesnya yang panjang. Jadi, daripada saya mengharapkan keajaiban, saya buat sendiri keajaiban itu. Ya, yakni saya galbaikan semua pinjol-pinjol saya terima semua resikonya, saya beranikan diri, saya matikan nomor HP saya, ya, lalu saya hapus semua aplikasi pinjol-pinjolnya dan saya lupakan semua pinjol-pinjol saya. Ya, apa yang terjadi setelah itu? Ternyata dengan cara seperti itu saya mendapatkan ketenangan yang instan, ya, daripada mengharapkan Tuhan yang adil. Ya, Kredit Pintar dihapus, aku laku dihapus. Ya, masih mending kita sendiri yang menciptakan keajaiban tersebut. Saya merasakan kedamaian yang sangat cepat sekali di pikiran saya ketika saya itu melakukan cara-cara tersebut. So, bagi Anda yang hidupnya sudah tidak tenang karena dikejar-kejar pinjaman online, lebih baik Anda menggagal bayarkannya saja. Ya, itulah solusi yang paten sebenarnya. Nah, walaupun memang butuh banyak keberanian, tapi kenapa tidak satu kali ini saja Anda menyelamatkan diri Anda dengan cara menjadi pemberani? Ya, hanya satu kali ini saja dalam hidup kita. Anda satu kali saja menjadi pemberani untuk menyelamatkan hidup Anda. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat industri pinjaman online atau pinjol fintech P2P lending rugi sepanjang Januari-Maret 2024. Kita tepuk tangan dulu. Apakah Anda ikut tepuk tangan dengan saya? Harus ikut tepuk tangan karena di sini pinjol ya rugi gitu kan. Kalau saya sih udah ini ya, saya close beritanya udah ya, masih mending cari uang lain. Gitu kan udah tahu
pokok dari beritanya itu pinjol itu lagi rugi.